Polres Kapuas menangkap tersangka kasus narkotika dan mengamankan atau menyita 6 ons sabu lebih dan 10.000 pil terlarang. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut kasus serupa di tahun 2022. Polres Kapuas Polda Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya hari Jumat 29 September 2023. Dalam rentang waktu sepekan, 2 kasus besar berhasil diungkap dengan 2 tersangka yang berhasil diringkus. Dari tersangka, polisi mengamankan barang bukti 6 ons lebih narkotika jenis sabu dan 10.000 butir pil terlarang. Yang dilakukan oleh Sat Narkoba dan juga ada yang gabungan dengan Satreskrim Polres Kapuas. Kebetulan ini salah satu pengungkapan yang cukup besar yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Kapuas. Jadi yang pertama itu pengungkapan terhadap tindak pidana melawan hukum, menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan narkotika golongan 1. Jadi pertama-tama waktu itu dari tim kami dari narkoba itu mereka memperoleh informasi dari informan yang kemudian informasi tersebut diolah. Data tersebut diolah dengan juga gabungan teknologi informasi. Jadi dari hasil pengolahan data tersebut, tim kami meyakini bahwa akan ada pengiriman narkotika dari Kalimantan Selatan, tepatnya Banjarmasin, yang akan memasuki wilayah Kalimantan Tengah dan tentunya melewati Kabupaten Kapuas. Berdasarkan informasi tersebut, dengan keyakinan tim kami, akhirnya tim kami dari Sat Narkoba Polres Kapuas kemudian melakukan penyisiran dan kemudian didapati di Jalan ulangi pada hari Kamis 21 September 2023 kurang lebih pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di sebuah warung di Jalan Trans Kalimantan kilometer 13 di halaman warung makan PR Desa Anjir Serapat Timur, Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, sebuah mobil Toyota Calya warna putih. Di dalamnya itu ada 4 orang, 2 laki-laki, 1 anak dan 1 perempuan. Nah, yang 1 perempuan ini atas nama MU kemudian didapati padanya memiliki narkotika golongan 1 yaitu berupa karisoprodol. Jadi karisoprodol ini adalah sebuah obat yang sudah dilarang peredarannya di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Karisoprodol ini adalah dimasukkan ke dalam narkotika golongan 1 ya rekan-rekan ya. Ini setara seperti opium, marijuana, jadi kekuatannya, efeknya, halusinasinya sangat kuat sekali. Dari tersangka MU ini umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan IRT, alamatnya ada di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Padanya didapati kurang lebih 10 bungkus plastik besar ya, yang diikat oleh lakban warna coklat. Masing-masing bungkus ini kurang lebih berisi 1.000 butir karisoprodol. Jadi total yang sudah diungkap sama rekan-rekan dari narkoba ini ada 10.000 butir. Pengungkapan ini merupakan lanjutan perkara narkotika yang pernah diungkap pada bulan Agustus tahun 2022. Kala itu pelaku utama AN melarikan diri, namun polisi berhasil menangkap anak buah AN. Di rumah pelaku AN, polisi mengamankan 32 paket sabu seberat 164 gram lebih. Tim Humas Polres Kapuas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri. Sebagai upaya memberantas buta aksara di Papua, Satlantas Polresta Jayapura Kota melakukan kegiatan literasi baca kepada anak usia dini. Kegiatan ini bertempat di Asrama Balim Yalimo Jayapura, Papua. Selain diajarkan membaca dan menulis, Polresta Jayapura Kota juga membagikan buku untuk meningkatkan minat baca anak. Satlantas Polresta Jayapura Kota Polda Papua melakukan kegiatan literasi baca kepada anak usia dini di Asrama Balim Yalimo Jayapura, Papua, hari Kamis 28 September 2023.
Selain literasi baca dengan mengajarkan menulis dan membaca kepada anak-anak, Satlantas Polresta Jayapura Kota juga melakukan pendistribusian buku untuk meningkatkan minat baca pada anak-anak. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota, Kompol Dian Novita Peters mengatakan, kegiatan literasi baca ini juga menerapkan pendekatan metode perpustakaan keliling di lingkungan anak-anak buta aksara dengan menggunakan mobil lalu lintas Polresta Jayapura Kota. Lalu lintas Polresta Jayapura Kota ini dengan tujuan kita membantu masyarakat, terutama daerah-daerah yang memang masih belum terjangkau. Contoh kayak saat ini kan lokasinya cukup jauh dan mungkin sekolah juga adik-adik di sini rata-rata semua putus sekolah. Jadi sasaran kita adalah yang seperti ini. Jadi memang yang kita memudahkan dan kita membantu masyarakat supaya bebas dari buta aksara, sehingga mereka juga bisa ada kesempatan untuk belajar dan nanti juga siap untuk turun ke masyarakat. Jadi sistem kita ini kan kita laksanakan setiap minggu kegiatan untuk keliling-keliling, ya, terutama kita mencari memang daerah yang sulit dijangkau dan kita mencari memang anak-anak yang memang putus sekolah, sehingga kehadiran kita ini sangat bermanfaat buat masyarakat. Harapan kita terutama khusus untuk di Papua bebas daripada buta aksara dan kita dapat memajukan generasi muda kita, khususnya anak-anak yang baru berkembang, sehingga mereka punya kesempatan yang sama untuk belajar. Dengan adanya perpustakaan keliling ini diharapkan anak-anak di Papua bebas dari buta aksara dan mendapatkan kesempatan belajar yang sama seperti anak-anak di wilayah lain. Tim Humas Polresta Jayapura Kota, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.